bawah, ya, kolonoskopi atau proctoscopy bisa kita lihat dari bawah, ya. Tapi konservatif, ini kalau menunjukkan yang masa polip yang besar, kita bisa angkat saja. Pada posisinya tergantung dari komplikasinya, ya. Kalau dia berdarah, darah anemi, ya, jelek, ya, karena besar. Yang familial, ya, ini juga herediter, tapi jarang. Ada yang bertangkai dan tidak, ya, lapisan polip lurus besar, kebanyakan pada rektum dan sigmoid. Ini ada kelainan herediter, mutasi kromosom, ini usianya usia muda 13 sampai 20 tahun. Nah ini familiar, ya, ini banyak bintik-bintik kecil, yaitu, ya, itu. Ini dia, ya, kayak kecil ini bertangkai, ada yang bertari yang tidak bertangkai, itu tangkai-tangkainya yang tidak bertangkai. Umumnya tanpa gejala, ya. Biasanya karena diare ada perdarahan. Ini gejala-gejala yang tidak khas untuk semua kasus-kasus polip itu biasanya ditemukan pada saat pemeriksaan kolonoskopi atau rektoskopi, ya, perdarahan yang sering, ya, nyeri perut yang sering, kadang bisa, ya, diare, itu tidak terlalu khas untuk polip, ya. Kalau polipnya besar, hati-hati bisa terjadi invaginasi, ya. Susi, ya, di daerah kolon, feses keluar, peristaltik meningkat, akhirnya khususnya masuk ke dalam kolonnya, jadi masih invaginasi. Diagnosis, ya, diagnosisnya dari riwayat keluarga, apakah ada ini kan herediter, ya, dari fisis, misalnya ceruk dubur, ya, kalau di rektum, ya, karena paling banyak di rektum, ya, kita jenisnya dari pemeriksaan ceruk dubur atau pemeriksaan penunjang, pemeriksaan dengan kolonoskopi atau dengan barium enema, ya. Terapi atau operasi, ya, ini kolektomi total, banyak sekali, ostomosi, ileostomi kadang, ya, untuk memperlancar untuk penyembuhan anastomosis. Pencegahannya semua bila ada keluarga yang sudah terkena, ya, kita untuk screeningnya kita kasih misalnya endoskopi. Endoskopi kita lihat langsung ke daerah saluran cernanya atau dengan foto dengan barium, ya. Dari sindrom Gardner itu menyebabkan kelainan pada usus juga bisa terjadi di daerah tulang, kulit, ya, ya, itu sering kalau ada kista, ah, ada epidermoid, kista epidermoid atau pembesaran tulang juga kemungkinan ada juga polip di daerah saluran cernanya, ya. Jadi itu namanya sindrom Gardner. Jadi ada kelainan di kulit, ada kelainan di tulang, ya. Ada kelainan juga di daerah usus, ada polip. Nah, itu biasanya hati-hati pasien dengan tumor dermoid yang sejak lahir, ya. Ada kista, sering banyak ada kista terom sering banyak, ya, hati-hati untuk kalau ada gangguan gejala, gangguan perut. Jadi kita lihat pemeriksaan fisik di kulit, adakah ada kista epidermoid, kista sebasea, terom, ya, di daerah tulang-tulang wajah, ya. Ya, stoma, di gigi juga, ya, ada kelainan di gigi juga, hati-hati kelainan di gigi, kelainan di tulang, kelainan di kulit, nah itu hati dengan sindrom Gardner. Terapi kita angkat, ya, kalau banyak kolonnya kita seksi, baru kita eh, anastomosis,
Untuk mengamankan itu kita bisa berikan kita buat ileostomi untuk sementara ya. Perlu pemeriksaan anggota keluarga yang lain. Ini karena ini herediter. Oke, jadi untuk apa? Untuk polip ini ya, poliposis ini, yang penting kita tahu ya berapa macam, ada berapa macam histologisnya, ya, gejalanya tidak khas, ya dia pastinya itu dengan pemeriksaan langsung, ya. Ada beberapa sindrom yang perlu kita ketahui juga, ya, ada daerah kulit, di tulang ada benjolan, ya hati-hati ya, kulit di tulang atau di gigi ada kelainan di gigi, ada tumor, yang tumor-tumor jinak, ya kemungkinan juga ada. Ya. Karena itu pemaparan saya mengenai polip ya dibaca saja banyak ya. Polip ini kan dua ya dari diagnosis saya ya. Oke, saya lanjut lagi dengan ini lagi ya. Ini jelas ya kelihatan. Tapi dok, belum kelihatan dok. Mungkin bisa dulu dibuka PPT-nya dok, baru bisa screen tadi dok. Buka dulu PPT-nya ya. Ini kelihatan ya. Tapi ya dok, sudah kelihatan. Ya. Oke, kita lanjut saja langsung ya. Mengenai karsinoma tadi, mengenai polip ya. Ini sekarang mengenai ganasan pada kolon ya atau dan rektum. Karsinoma kolon dan rektum ya. Jadi tadi sama dengan anatominya ya. Ini kolon ya. Jadi ascendens mulai dari cecum, ascendens ya, transversum, descendens, kemudian sigmoid, kemudian masuk ke rektum. Semua ya, ya ini yang kita harus tahu letaknya. Intraperitoneal, ascendens, ekstraperitoneal, ascendens ya, dan descendens itu ekstraperitoneal. Yang masuk di intraperitoneal adalah kolon transversum dan sigmoid ya. Itu yang intraperitoneal ya. Ini ya tadi kemarin juga sudah jelaskan mengenai anatominya, ya. Anatomi daripada rektum. Karsinoma kolorektal atau keganasan
merupakan malignansi yang terbanyak pada saluran cerna, ya. Dari keganasan pada saluran cerna yang paling banyak adalah karsinoma di kolorektal, ya. Bukan di usus halus, tapi di kolorektal yang sering terbanyak, ya. Penyebab kematian nomor 3 karena keganasan pada wanita setelah keganasan pada paru dan payudara, termasuk keganasan yang terbesar, ya, 3. Penyebab kematian nomor 3 pada laki-laki setelah keganasan pada paru dan prostat. Di Amerika Serikat, ya, kemungkinan akan berkembang menjadi kanker kolorektal dalam 70 tahun. Umur 70 tahun, ya, 5%, ya, rata. Apakah berhubungan dengan lifestyle-nya, dengan kebiasaan makannya, atau apa segala macam, ya. Dan meningkat sesuai dengan pertambahan usia dan sering ditemukan pada usia 50 tahun ke atas. Indonesia termasuk yang banyak di urutan kelima. Masalah, ya. Masalahnya datang dalam stadium lanjut. Tidak pernah, kalau kita dapatkan penderita dengan karsinoma kolon dalam stadium dini, itu jarang sekali, ya. Biasanya sudah datang terlambat sekali, ya. Biasanya kan keluhan cuma ada bercak darah, ada lendir pada feses, ya. Itu mereka abaikan, ya. Nanti susah, konstipasi, buang air sudah susah, makin banyak darah pada feses, baru didatang. Biasanya sudah lambat, ya. Ini keterlambatan bukan cuma karena pasien, tapi karena dokternya juga, ya. Ada faktor dokter juga di sini, dia cuma bilang, oh ini tidak apa-apa, itu darah mungkin hemoroid atau apa, ya, karena tidak ada gejala lain kecuali awal-awalnya itu perubahan pola buang air besar, ya. Biasanya fesesnya keras, tapi ini dalam bulan terakhir ini dia feses sudah encer atau segala macam, ada lendir, ada darah, ya. Itu perubahan pola buang air besarnya, ya. Jadi biasanya pasien-pasien datang sudah dalam keadaan lambat. Lokasi yang paling banyak ini kita lihat di sini adalah rektum, ya. Rektum itu menempati urutan pertama, 37%. Keganasan pada kolorektal itu di rektum 30%, kemudian di daerah sigmoid, ya. Daerah sigmoid juga sering, ya. Kemudian di daerah cecum. Sekarang sudah ditemukannya alat-alat deteksi lokasi, kalau saya dapat ditemukan pada seluruh bagian kolon, ya. Kalau sekarang kan bisa kita lihat langsung masuk kolonoskopi, ke sini kita lihat sepanjang kolon, ya. Sepanjang kolon, ya. Dulu kita masih berpikiran apa sih di sini, rectus sigmoid saja, ya. Atau di sekarang atau di sigmoid. Tapi dengan kemajuan ilmu kita bisa melihat langsung, ya. Ya, semua kolon terpapar oleh kemungkinan bisa terkena kanker karsinoma dari kolon kolorektal. Penyebabnya sampai sekarang ya belum pasti, ya. Sampai sekarang belum jelas, ya. Tumor, kanker itu belum jelas sampai sekarang. Tapi kita harus tahu bagaimana faktor-faktor predisposisi, ya. Faktor-faktor risiko, ya. Yang tadi saya bilang, pertama adanya polip, ya. Polip bisa dibiarkan biasa bisa menjadi perubahan menjadi kanker, ya. Radang, ya, inflammatory bowel disease, ya, sering infeksi daerah kolonnya bisa merangsang terjadinya karsinoma kolon yang meningkat, ya, di 40% pada pasien dengan kolitis, ya, infeksi daripada kolon. Kolon disease juga, ya, memiliki risiko tinggi menjadi karsinoma kolon pada populasi umum, ya. Kolon disease sama dengan kolitis sebenarnya, ya. Nah ini polip, ya, ini perjalanannya ada normal, kemudian ada muncul polip, ya, ini perubahan, ya, hingga terjadi perubahan menjadi kanker adenoma, ya, dan menjadi kanker.
faktor genetik, ya. Jadi peningkatan usia pada turunan pertama penderita ketemu. Jadi hati-hati kalau ada riwayat dengan anamnesisnya kita harus tanyakan keluarganya pernah juga menderita begini, orang tua, nenek kah, tante kah, atau apa terdekat, itu kemungkinan insidensinya lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak punya bawaan dari keluarga. Ini juga saya katakan juga polip ya, jadi transmisi genetik. ANP, saya ini ya faktor genetiknya ya ada sama Lynch syndrome. Ya. Yang penting tahu saja ya perubahan genetiknya. Dan yang dua ya ini semua perubahan-perubahan genetik. Yang penting ada perubahan-perubahan dari sini ya gen-gen kromosom 4 ke 53 pada kromosom 11 ya. Penting saja. Faktor diet ya ini faktor predisposisi yang penting juga ya. Pada ente. Diet lemak tinggi, insiden kanker tinggi ya. Insidennya. Ya. Serat tinggi, insiden kanker menurun. Ya. Jadi lemak itu berhubungan dengan transit time-nya di kolon feses. Ya. Makin lama dia iritasi ke kolon, apa segala macam, bisa infeksi, insiden kanker akan meningkat. Ya. Diet kalsium, insiden kanker menurun. Ya. Alkohol, ya. Iritasi dari usus, ya, insiden kanker akan meningkat. Makroskopis, ya, terdapat 3 bentuk karsinoma kolon, ya, tadi yang berbentuk polip, ya, atau vegetatif, atau fungating, ya, seperti jamur, ya. Tumbuh menonjol ke dalam lumen usus dan berbentuk bunga kol, ya. Ditemukan terutama di daerah cecum dan kolon ascendens, ya, polip. Yang skirus yang mengelilingi lumen, ya, mengakibatkan penyempitan sehingga dari gejala stenosis atau obstruktif. Jadi lumennya mengelilingi lumen, jadi bentuk skirus. Ya. Mengelilingi lumen, akhirnya lumennya mengecil, makin besar tumornya akan terjadi obstruksi. Ya. Temukan pada kolon descendens, sigmoid, dan rektum. Yang tipe ulceratif, terutama ditemukan pada daerah rektum. Yang ulceratif ada ulkus banyak perdarahan, apa segala macam, itu sering ditemukan pada daerah rektum. Ini semua ya, untuk polip ya, ini skirus yang menyebabkan ya, ini yang ulceratif, ada yang ulkus ya. Stenotik ya, ini seharusnya ini mengelilingi ini daerah otot-otot ini di sini ya, akhirnya menyempit dia punya lumen, ini lumennya. Ini ada ulkus. Tipe histologi, nah, ini perlu juga tahu bahwa berapa macam-macam, yang tapi paling sering adalah tipenya adenokarsinoma. Ya. Yang paling sering dengan komposisi mucinosum 50%, yang mucinosum lebih dari 50%, ya. Tapi yang paling sering adalah adenokarsinoma. Lebihnya ya ada squamous cell carcinoma, squamous cell adenokarsinoma, adenosquamous carcinoma, ya ini tipe-tipe histologisnya. Misalnya kalau kita PA, rata-rata hampir 50% ke atas itu adalah adenokarsinoma. Metastasis, jadi kalau CA kita harus belajar juga metastasisnya, yang metastasisnya kemana. Kalau kolorektal berkembang pada mukosa dan bertembus terus sambil menembus dinding dari serosa ya, ke arah kepala dan kauda ke atas maupun ke bawah ya. Invasi tumor cenderung sirkuler pada longitudinal dan cenderung ke arah ke atas daripada ke bawah. Di daerah kolon penyebaran kolon tidak pernah melebihi 5-6 cm. Jadi ke bawah itu jarang 5-6 cm, tapi dia ke atas ya. Sedangkan di daerah rektum penyebaran ke arah anak jarang melebihi 2 cm ya. Tapi kalau ke atas itu lebih ya.
Bisa penyebaran perkontinuum menembus jaringan atau organ sekitarnya, penyebaran limfogen, ya, ke kelenjar banyak ke kelenjar parakolika, kalau sudah ada kelenjar parakolika itu sudah stadium lanjut, ya. Penyebaran hematogen, ya, ini sampai ke hepar, ya, paru-paru, hepar, terutama ke hepar. Sedangkan bila tumor pada seperti distal rektum, biasanya ke daerah paru-paru. Kalau di atas, tapi tidak. Kadang juga paling banyak ke hepar, ya, untuk metastasis daripada penganasan pada kolon. Gejala klinik, ya. Kolon kanan, ya, kita bagi dua, ya, kolon kanan, kolon kiri, ya, karena transversum agak jarang, cuma paling kurang di transversum tumor, ya, tapi tidak baik kolon kanan. Kalau kolon kanan itu biasanya adanya pendarahan, ya, kolitis, infeksi sering, ada pendarahan, hati-hati, ya. Kalau kolon kiri biasanya ada tanda-tanda obstruksi. Kalau ini rektum, ya, sering nyeri-nyeri, proktitis di daerah rektum, ya. Kalau nyeri ini karena infiltrasinya. Kalau nyeri pada kolon kiri karena memang obstruksi, ya. Sedangkan pada rektum itu tenesmus kembung, ya. Defekasi, diare, karena kalau kolon kanan atau kolon kanan biasanya diarenya lebih lebih cenderung, ya. Ya, kalau yang kolon kiri makin dia konstipasi. Kalau yang ke kanan ya tenesmus terus menerus. Obstruksinya kalau kolon kiri hampir, ya. Di kanan jarang, ya. Rektum ya cukup. Ini ada di sini daerah pada feses, ya. Pada rektum makroskopis jelas kelihatan, ya. Kalau ada darah melendir, hati-hati, itu kemungkinan di daerah rektum. Kalau kolon kiri masih bisa, darah masih tersembunyi dengan fesesnya, ya. Kalau sedikit, ya. Tapi kalau daerah rektum itu sudah jelas banyak darah. Sepsi sering, ya. Kalau daerah kolon kanan dekat, jadi biasa sering juga dikatakan seperti ada gangguan mah segala macam, ya. Kalau di daerah kolon kiri sudah jarang, ya. Misalnya kembung, ya. Kembung, ya. Kalau daerah kiri, kolon kanan itu ya gara-gara apa, kembungnya, bukan rasa kayak gejalanya mual, ya. Anemia hampir selalu lambat, lambat. Ini kan sudah jelas kelihatan. Kalau ini kan jelas tidak kelihatan, dia, padahal dia perdarahan, ya, ada perdarahan tersebut. Dan penunjang, ya, pemeriksaan daerah rektum, ya, perlu semua pasien-pasien dengan gangguan saluran cerna selalu kita colok dubur, apapun, ya, semua, mau appendicitis, mau hernia, mau polip, mau abses, semua itu harus kita colok dubur. Nah, ini pemeriksaan yang wajib untuk pasien-pasien dengan gangguan saluran cerna, ya. Colok dubur harus dilakukan pada setiap kelainan yang tadi. Harus dilakukan pada kelainan kolorektal atau abdomen, ya. Semua kelainan abdomen harus kita colok dubur. Dapat mendeteksi tumor sampai sejauh kurang lebih 10 cm dari pinggir anal, ya, pinggir anus, ya, perbatasan kulit dan mukosa itu, ya, 10 cm ke atas kita masih bisa dapat raba, ya. Tumor posisinya keras, permukaannya tidak rata dan mudah berdarah, ya. Kalau tumor-tumor di daerah rektum itu keras, ya, tadi ada ulkus bersifat banyak bersifat ulkus, ada ulcerasi, ya. Ada fiksasi mudah berdarah, ya, ulcerasi atau dengan pemeriksaan Doppler dubur yang baik dan benar dapat mendiagnosis hampir 40% tumor-tumor kolorektal, ya. Kita bisa mendiagnosis tumor dari rektum dan kolon, terutama sigmoid, ya. Kalau dengan simboloskopi ya jelas apa menentukan dengan tepat di mana lokasinya, ya. Kemudian dengan USG, endorektal ultrasound, ya, kita masukkan di situ sterilisernya, kita bisa dapat lihat
bagaimana invasinya, penyebarannya ke arah luar, ke daerah otot-otot dinding usus. Ya. Dengan endoskopi ultrasound, ya, ultrasound EUS. Nah ini tadi ya, kita RT, ini kelenjar, ini karsinoma ya keras ya, kita bisa dapat ya. Yang bisa ada polip, bisa ada tangkai ya. Nah ini ada feses, kita rawat, bisa rawat sampai ke arah sigmoid. Ya. Ini tadi saya bilang dengan ultrasound ya, kita bisa lihat invasi ke daerah ototnya ke sana ya, ke arah luar ya. Kalau dengan sigmoidoskopi kita bisa lihat di daerah mukosanya saja ya. Jadi kalau ini kita bisa lihat penyebaran ke arah luarnya, otot-ototnya. Ini kita lihat ini ada penyebarannya ya di sini. Kolonoskopi. Nah, kolonoskopi biasa kita kalau dapatkan tumor, kita bisa langsung angkat ya. Tadi sigmoidoskopi ya cuma sampai di sigmoid, tapi kalau kolonoskopi sampai ke ke daerah sekum ya. Mendiagnosis hampir 100% kasus lumah kolorektal. Dengan barium, dengan kontras ya, kita berikan, kita bisa lihat orientasinya ya, di mana dia stop, ada filling defectnya ya, kita bisa lihat di mana ada stenosis di situ, penyempitan, kemungkinan ada tumbuhan tumor dari situ. Ya. Ini hampir 90%. Laboratorium darah rutin yang perlu kita lihat adalah apa? Perlu lihat adalah HB-nya. Ya biasanya anemia yang tersembunyi. Kemudian laboratorium kita bisa tumor markernya kita CA ya. Chronic environment antigen. Ini antigen. Liver function test ya. Ini kita bisa laboratoriumnya. Dengan USG, CT scan kita bisa lihat evaluasi hepar dan abdomen terhadap metastasis. Ini dengan kolonoskopi dilihat langsung ya. Nah ini dengan barium enema, ini daerah ada filling defect di sini tidak disemprotkan ini, disemprotkan. Nah, ini usus halus disemprotkan ini masuk. Ada stop di sini, stop di sini tuh, berarti tidak tembus ke sebelahnya. Kemudian ada tumor di daerah sini. Oke, ini juga gambaran filling defect ini di sini ya. Ini harusnya mulus begini ya, tapi di sini ada pertumbuhan tumor jadi terganggu. Jadi gambaran ini juga ya. Defect ya. Daerah rektum ini dari sigmoidnya ya ke atas. Ini juga ya. Kayak gambaran apple core ya, gagak gigitan. Apa ini filling defect ini ya. Masukkan kontras di sini, ini tidak terisi kontras karena ini ada massa di sini. Ya. Penanganan ya, untuk kolon kanan ya, tumor pada kolon kanan dilakukan hemikolektomi kanan. Jadi kita angkat semua kolon ascendensnya dan sebagian ya, kadang sebagian dari transversum dan sebagian daripada usus ileum ya. Kemudian kita sambungkan ileum sama kolon transversum, kolon kanan ya. Dengan pendekatan ini memungkinkan untuk semua stasiun kelenjar lim, terutama di ilar station pada arteri media. Ya. Nah, ini tadi kita angkat ya, angkat ini terpotong, kita angkat sebagian daripada iliumnya, kita angkat seluruh kolon ascendens, sebagian apanya
bagian daripada kolon transversum, dari nanti kolon yang ini kita sambung langsung. Ya. Kita hematoidin kanan. Kalau kiri, ya kita lakukan hemikolektomi kiri ya. Untuk kiri sama dengan tadi kita angkat semua sebagian seluruhnya ya, kolon descendens, bagian kolon transversum, rectum, semua kita angkat kalau memang kalau di sigmoid bisa sampai sigmoid ya, kalau bebas tumor sampai berapa senti di bawah bisa kita potong. Kalau sigmoid ya lakukan reseksi anterosigmoid saya kita bukan. Tadi kita potong semua ya. Ini tadi sigmoidnya kita sambung dari transversum, ini kita tarik ke bawah, nyambung ke sigmoidnya. Kalau di daerah rektum kita bagi ya rulenya. Ini ada sepertiga atas, sepertiga tengah, dan sepertiga bawah ya. Kalau di proksimal lebih dari 12 dari anal first ini, ya ini sepertiga, ini 17 sampai 12, ini di bawah senti ya. Ini bagiannya ya, sepertiganya 7 cm ke 712 di atas 12 ya. Terus sepertiga proksimal, sepertiga tengah, dan sepertiga. Tumor dengan jarak kurang dari 12 cm berarti di medial ya, kita lakukan reseksi anterior. Jadi kurang dari 12 ya, lakukan eksisi saja langsung di bawahnya. Ya. Ultra low reseksi anterior, ultra low ya reseksi. Jadi yang penting tahu saja ya. Ini tindakan-tindakannya ya, saya kira baca saja. Yang penting tahu bahwa serum dunia perlu ya untuk menentukan tindakan kita. Ini juga ya tindakannya ya. Ini tadi reseksi anterior ya, ini kalau kita angkat semua biasanya ya, hubungan dengan ini kita lambung langsung ya, dari kolon descendens kita angkat ya, kita bebaskan ini, kita angkat semua, kita sambung. Ini miles ya, miles misalnya ya, kita angkat, kita misalnya kalau tumor sudah menyebar kemana sini ya, sudah kita tidak bisa angkat, kita buat kolostomi keluar ya. Ini kita sisakan biasanya. Kalau memang nanti bagus baru kita sambung ke bawah ya. Ini kita bikin neuroresection, neuro anterior. Ini semua kita angkat tadi ya. Variatif. Untuk karsinoma kolon rektum itu yang inoperable, kita cuma buat kolostomi untuk pembuangannya ya. Jadi kalau sudah tidak bisa lagi operasi, sudah melengket ke kanan ya, kita buat kolostomi saja untuk melahirkan kotorannya biasanya ya. Terapi ya, Dufan tambahannya itu radiasi ya. Jadi pada karsinoma rekti ya perlu. Jadi modalitas kita untuk menghadapi CA kolon itu pertama adalah operasi ya, operasi kemudian radiasi ya, dan bisa juga dengan kemoterapi ya. Radiasi, kemoterapi ya tadi saya bilang tergantung stadiumnya. Stadiumnya biasanya dipakai istilah JUK ya, JUK A, B, C ya. Stadium 1 sama dengan JUK A tidak perlu ya, karena masih awal, masih nembus dinding ya. Tapi kalau sudah masuk ke dinding, JUK B masih kita pertimbangkan ya. Tapi kalau sudah tembus keluar, ini kita harus memberi kemoterapi ini ya, kemoterapinya. Ya, jadi ini perlu saja kalau sudah masih stadium ini JUK A, JUK B, JUK C ini berhubungan dengan infiltrasi ke arah luar, ke arah masih dia tetap di mukosa ke JUK A dan sudah masuk keluar menembus serosa, itu baru JUK C. Ini tadi ya, JUK A pada dinding usus saja, pada B ini tumor menembus dinding usus ya sampai ke serosa. Ini sudah masuk ke kelenjar limf ya, ini sudah sampai ke hepar atau ke
paru-paru. Ya. Wujudnya. Nah, ini juga stadium-stadiumnya yang perlu tahu ya, five survival rate-nya ya. Pada mukosa tidak ada lymph node itu kemungkinan masih bisa hidup ya. Kalau kita bicara kanker ya kita tidak bisa bilang itu sembuh ya. Tapi kita bilang 5 years survival rate-nya ya. Apapun kanker ya, kanker payudara, apapun kalau sudah terdiagnosis kita tidak bilang langsung itu sembuh, tapi kita harus sesuai dengan 5 years survival rate-nya ya. Kalau di sebatas pada mukosa dan tidak ada pembesaran kelenjar itu kemungkinan masih bisa bertahan 100% ya untuk 5 tahun berikutnya. Kalau sudah ada ekstensi ke otot-otot tapi masih negatif, dia punya kerja lim ya sampai 75% masih bisa 5 tahun berikutnya ya. Sampai di C3 apa sudah sampai ke organ yang lain itu wah, itu sudah sangat prosesnya sangat jelek sekali ya. Oke, itu urutan-urutannya. Ini juga sistem TNM semua ya. Tumor-tumor juga yang kanker itu biasanya sistem banyak dipakai. Ada juga khas untuk kolorektal itu sistem JUK, tapi tetap dipakai sistem TNM ya. T itu tumornya, besar tumornya, N metastase kelenjarnya, M itu metastase jauh. Ya, ini stadium-stadiumnya. Tidak dengan tadi stadium yang JUK A, B, C, D. Sedangkan kalau stadium TNM-nya, ya ini ya. Kita lihat stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 0, ya. Penyulit, obstruksi. Kalau pada kolon kiri sering tanda pertama karsinoma kolon ya. Biasanya kita dapatkan tanpa gejala ya. Ini tadi saya bilang biasanya datang dalam keadaan lanjut. Nanti sudah terjadi ada obstruksi, dengan gambaran obstruksi, tidak buang air besar, muntah, kembung, perut kembung, ya. Itu biasanya pada orang tua bisa didapatkan eh, tumor pada kolonnya. Ya. Kolon bisa sangat dilatasi, terutama daerah cecum dan kolon ascendens, closed loop obstruction atau ya. Ini bisa menyebabkan terjadinya perforasi di daerah dekat tumornya, ya. Jadi kalau tekanan tinggi peristaltik meningkat terus, tapi terhambat di daerah obstruksi, maka dia akan melebar, dia akan kanannya kuat, dia akan pecah, ya, dan akan bocor. Gitu. Jadi perforasi. Ini perforasi terjadi sekitar tumor karena ada nekros sentral, ya, dipercepat dengan obstruksi yang menyebabkan tekanan dalam rongga kolon makin meningkat, ya. Ini tipe perforasi. Mengakibatkan peritonitis. Kalau sudah peritonitis, prognosisnya semakin jelek, ya. Nah, ini tadi leptik. Nah, ini ada sini ada penyumbatan sini, ya. Ini dia kontraksi terus, akhirnya terjadi dilatasi, ini tekanan meningkat, di sini akhirnya terjadi apa namanya eh, perforasi. Ini bisa terjadi juga invaginasi. Ini berlebar begini, usus halus itu masuk ke dalam kolonnya, ya. Banyak terjadi. Berdasarkan itu sebuah rate tadi saya bilang, ketahanan hidup selama 5 tahun. Jadi kita lihat stadium-stadiumnya. Kalau stadium awal juga tidak ada basi di daerah mukosa, ya, daerah mukosa, kemudian tidak ada pembesaran kelenjar, ya masih bisa bertahan sampai 5 tahun. Ya. Jadi kalau ada, memang keluarga yang sudah ada kena dengan kanker, biasanya screening kita dengan kolonoskopi lebih bagus ya. Karena pembawaan cenderung ya untuk jadi eh, ke arah ke hubungan berikutnya. Jadi prognosis ini tergantung stagingnya dan derajat histopatologinya. Follow up ya di pemeriksaan fisik tidak terlalu bagus untuk menentukan rekurensi diri.
Ya. Kolonoskopi sebaiknya dilakukan 1 tahun setelah operasi untuk mendeteksi adanya pembesaran atau polip yang baru. Jika ditemukan polip baru, lebih bagus dikeluarkan ya. Kemudian dikolonoskopi secara ulang. Tadi kita follow up dengan tumor marker ya. Sini antigennya kita lihat ya. Ini tumor sensitif untuk mendeteksi rekurensi karsinoma kolorektal. Diulang setiap 3 bulan selama 2 tahun, setelah 2 tahun pertama, diulang selama 6 bulan setelah 2 tahun pertama. Ya. Ya, kalau meningkat, hati-hati ya. Kita bisa lihat, kita bisa cek ya, kita bisa screening dia, kita lihat di paru-parunya bagaimana, aman. Kemudian kita bisa CT scan abdomen untuk melihat pembesaran atau metastasis di hepar atau di par RR sekitar kolon. Kemoterapi dan radioterapi merupakan terapi paliatif untuk karsinoma kolorektal dan kolorektal yang keren. Ya. Jadi tindakan yang bagus pertama adalah operasi ke parastadium saja. Untuk lanjut susah sekali ya. Oke, ya. Saya kira untuk materi saya hari ini, nanti kita sambung yang kelainan-kelainan sekitar sekitar anus ya, misalnya poliplekti, atresia anus, nanti kasih gabung saja kelainan-kelainan sekitar anus rektal ya, anus rektal. Ini harusnya ini atresia anus, harusnya fisura, sambung, kemudian fistel ya, nanti kita gabung saja dengan pertemuan berikutnya di hari Senin. Supaya semua kelainan-kelainan di daerah anus ya. Sampai untuk materi hari ini bahkan saya kira cukup ya. Jelasnya kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Yuk. Ini rata-rata SKDI 2 ya, jadi yang untuk mendiagnosis ya. Jangan sampai terlambat mendiagnosis untuk kelainan-kelainan pada kolon ya. Pokoknya kalau sudah ada gangguan konstipasi, obstipasi, hati-hati ya. Ada perubahan pola buang air besar dari biasanya kotorannya bagus, kemudian 1 bulan terakhir sudah agak encer atau apa, hati-hati ya. Tahu pasiennya, keluarga atau apa, kalau keadaan yang begitu, hati-hati. Gerak darah, ya, darahnya warna apa, hitam kah, lendirnya ada tidak, ya, hati-hati. Sudah sering kembung, ya, tenesmus, ya, karena kasus-kasus karsinoma kolorektal itu biasanya kita temukan sudah stadium lanjut. Ya. Nanti ada obstruksi, baru datang ke rumah sakit, ya, prosesnya lebih jelek, ya, dibandingkan kalau stadium awal. Ayo, kalau memang oke, barangkali kalau memang tidak ada nanti ya, kalau dikumpulkan pertanyaannya atau pertemuan berikut atau apa, bisa chat saya ya,
apa-apa yang mau ditanyakan kalau memang anunya. Jadi untuk bahan ini yang paling tahu saja ya polip bagaimana ya jenis-jenis polipnya ya, yang mana menyebabkan lebih banyak menyebabkan kanker ya. Kemudian pada area kolon ya paling banyak di daerah mana, tanda-tandanya ya. Saya kira yang penting dari materi saya hari ini. Saya kira ya cukup, nanti kita bicara nanti ketemu lagi hari Senin ya, masalah Senin siang juga. Nanti kita bicara masalah-masalah penyakit di daerah anus. Oke, saya kira kalau memang tidak ada yang bertanya, saya kira saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabet, terima kasih dok. Terima kasih banyak, Dok. Saya lihat ya.